aku Gita. Aku di sini bakal jelasin apa aja sih asas-asas kewarganegaraan itu. Asas kewarganegaraan merupakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai warga negara. Dalam materi ini mencakup beberapa konsep dasar dan prinsip utama. Di antaranya ada asas kewarganegaraan di Indonesia, naturalization atau naturalisasi, kewarganegaraan ganda, hak dan kewajiban warga negara, serta pencabutan kewarganegaraan. Yang pertama ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan menentukan bagaimana status kewarganegaraan seseorang diakui oleh suatu negara. Terdapat dua asas utama. Yang pertama, asas ius soli atau right of the soil. Prinsip ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat lahir. Seseorang yang lahir di wilayah suatu negara secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan tersebut terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Asas ini banyak digunakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua ada asas ius sanguinis atau right of blood. Prinsip ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan tempat lahirnya. Jika orang tua seseorang adalah warga negara suatu negara, maka anak tersebut juga akan menjadi warga negara tersebut meskipun lahir di luar wilayah negara tersebut. Asas ini banyak diterapkan oleh negara-negara di Eropa seperti Jerman dan Italia. Selanjutnya yang kedua ada asas kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia menggabungkan kedua asas tersebut dengan beberapa modifikasi. Prinsip kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah yang pertama, asas ius sanguinis atau keturunan. Indonesia menerapkan asas ius sanguinis, di mana anak yang lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Indonesia, baik ayah atau ibu, otomatis menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua ada ius soli terbatas. Indonesia juga menerapkan asas ius soli secara terbatas. Anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau statusnya tidak diketahui akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Materi selanjutnya ada naturalization atau naturalisasi. Ini merupakan proses di mana seseorang yang bukan warga negara dari suatu negara dapat memperoleh kewarganegaraan negara tersebut. Di Indonesia, proses ini diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu, memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, memahami sejarah dan budaya Indonesia, menunjukkan niat yang baik, serta perilaku yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya ada kewarganegaraan ganda. Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan ganda, di mana seseorang bisa memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara. Namun, di Indonesia secara umum tidak mengakui kewarganegaraan ganda, kecuali untuk anak-anak hasil perkawinan campuran hingga usia tertentu. Setelah itu, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Yang kelima ada hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja dan mencari nafkah, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban warga negara meliputi membayar pajak, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, membela negara jika diperlukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang terakhir ada pencabutan kewarganegaraan.
Kewarganegaraan seseorang dapat dicabut jika mereka melakukan tindakan tertentu yang dianggap mengkhianati negara, seperti bergabung dengan militer negara lain tanpa izin, menjadi warga negara lain tanpa melepas kewarganegaraan Indonesia, dan terlibat dalam tindakan kriminal yang serius. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kewarganegaraan adalah konsep yang mendasar dalam menentukan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Prinsip-prinsip seperti ius soli dan ius sanguinis ini membantu mengatur status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir dan keturunan. Nah, itulah materi tentang asas kewarganegaraan. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Aku Gita dan sampai jumpa lagi.